mohon maaf ya karena memang kesibukan yang saya juga jarum sumber ya, jarang di rumah suka pergi gitu ya. Jadi baru bisa bertemu kembali dengan teman-teman untuk melanjutkan kajian kita pembahasan Riyadhus Shalihin. Nah, cuma saya mungkin sebelumnya juga minta maaf saya sedikit terlambat, jadi ada kendala. Saya itu lupa nyalain ini tuh ternyata butuh waktu untuk mindahin ya. Loadingnya tuh agak lama, loading lama. Gitu. Masalahnya kan kalau kita tuh kan ilmunya masih Dobtul kitab gitu ya, masih nyangkut di kitab. Kalau ulama tuh kan sudah Dobtul Shatir, udah hafal semua. Kalau kita kan nggak ada alatnya, nggak jalan. Sebagian orang bahkan ilmunya mungkin tergantung pada Google gitu ya. Kalau Google-nya mati nggak bisa jalan. Nah intinya tadi saya untuk mindahin file ke ini biar lebih mudah, biar nggak harus bawa kitab. Dan juga di sini saya udah ringkas poin-poinnya. Nah terkait juga masalah kajian ini saya ingin sampaikan juga bahwa untuk mengantisipasi kendala ke depan, kalau misalnya saya berhalangan, kenapa memang salah satu kitabnya itu kita pilih Riyadhus Shalihin? Karena saya pikir kalau misalnya nanti dari yayasan, dalam hal ini adalah saya, berhalangan, bisa digantikan dengan yang lain mewakili yayasan. Kita alhamdulillah di sini banyak asatidzah, ada Ustaz Rofi, ada Ustaz Maman dan lain-lain ya. Dan insya Allah ada mukafahnya kalau buat yang menggantikan. Cuma memang karena ini mewakili yayasan, jadi nanti mungkin yang menggantikan itu selevel wakasek kali ya, selevel wakasek ke atas. Mungkin Ustaz Ian dan yang lain bisa menggantikan. Dan mungkin nanti saya akan jelaskan juga mekanismenya. Jadi biar yang lain bisa melanjutkan, insya Allah setelah kajian ini saya akan posting di grup hadisnya yang kita bahas sampai hadis nomor berapa. Jadi yang lain itu bisa melanjutkan. Oh kemarin pembahasan hadisnya sampai nomor sekian. Berarti dia tinggal kemudian disebutkan juga redaksi hadisnya. Jadi yang selanjutnya nanti bisa melanjutkan untuk pembahasan hadisnya dan juga melakukan persiapan. Nah, ini terkait dengan teknis pelaksanaan kajian untuk ke depan. Dan kalau saya sendiri, insya Allah sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa untuk Riyadhus Shalihin sendiri, saya sendiri punya proyek yaitu meringkas ya. Dan dalam ringkasan ini yang dimaksud adalah Riyadhus Shalihin itu terdiri dari kurang lebih sekitar 1.300-an hadis kalau saya nggak salah ingat, 1.300-an hadis yang dinilai sahih oleh Imam Nawawi sebagaimana yang beliau sebutkan dalam metodenya. Tapi tidak semua hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim ya. Kalau kita ambil hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, itu juga porsinya cukup besar. Mungkin porsinya sekitar sepertiga dari kitab ya. Kurang lebih itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau kita ringkas pun hadis-hadisnya, itu mungkin kita bisa dapat sekitar 400-an hadis atau lebih ya. Lebih dari sepertiga. Hanya saja sebagian dari hadis itu juga hadis yang panjang, karena tujuan dari saya meringkas itu mengambil hadis yang potongan-potongan pendeknya. Jadi lagi-lagi kalau saya pribadi insya Allah membawakan dari segi ringkasan Riyadhus Shalihin ya. Tapi insya Allah secara matang tentunya ada pada kitab aslinya. Kalau nggak salah juga konfirmasi dari Ustadz Maman, dari Pak Maman, kemarin itu sudah dibawakan tentang chapter Taubat ya. Siapa yang membawakan terakhir? Barangkali yang membawakan masalah Taubat. Jadi informasinya dari antum kan katanya terakhir. Oh Taubat dari saya sendiri ya. Wah ini karena kelamaan jadi lupa ya. Jadi belum masuk ke hadis. Oke. Baik, kita masuk ke dalam hadisnya ya. Jadi kalau kita ulangi ya anggap aja murojaah gitu ya. Saya juga lupa kemarin terakhir itu sampai membawakan tuh di mana gitu. Baik, hadisnya kalau dari penomoran hadis Riyadhus Shalihin adalah hadis ke-14 ya. Hadis ke-14 kalau kita acuannya adalah cetakan risalah.
Kenapa kita pakai cetakan risalah? Gampangnya karena cetakan ini yang dicantumkan dalam Syamilah, gitu ya. Jadi Syamilah itu pakai cetakan Ar-Risalah. Cetakan risalah itu kalau nggak salah muhakiknya adalah Syekh Al-Arnaud. Baik, kita bacakan terlebih dahulu hadis ke-14. Wa anil Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Dari sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya karena sungguhnya aku bertobat 100 kali dalam sehari. Jadi dalam redaksi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahwasanya Nabi SAW memerintahkan umatnya, memerintahkan kepada para sahabat dan juga umatnya untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan beliau menyebutkan bahwasanya beliau sendiri bertobat dalam sehari itu 100 kali. Dalam riwayat yang lain yang juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi, tapi tidak saya cantumkan dalam ringkasan, itu disebutkan kalau tadi adalah hadis dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani, ada riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dan tentunya tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Kenapa? Karena 100 kali itu tentu lebih banyak dibandingkan 70 kali. Jadi dalam hadis riwayat Muslim disebutkan jumlahnya secara persis 100 kali, sedangkan dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan lebih dari 70 kali, ya. Jadi pada intinya adalah lebih banyaknya itu kalau bisa di atas 70 kali. Ya, meskipun lebih baiknya kalau bisa 100 kali atau bahkan lebih. Ya. Jadi di sini Nabi SAW mencontohkan memerintahkan kepada umatnya untuk banyak bertaubat dan beristighfar. Dan beliau bukan hanya memerintahkan, tapi beliau juga mencontohkan. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi SAW itu adalah sosok yang maksum, sosok yang dijaga oleh dosa oleh Allah Ta'ala. Jadi beliau tidak mungkin melakukan kesalahan. Itu pun beliau beristighfar dan bertaubat dengan begitu banyaknya dalam sehari, gitu ya. Maka bagaimana lagi dengan kita yang dosanya itu demikian banyak, ya. Jadi ini tentunya menjadi motivasi buat kita semua untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Kenapa demikian? Ya. Karena sekali lagi, ya, sebagaimana judul dalam flyer, masalah yang kita alami sehari-hari itu pada umumnya disebabkan dosa dan istighfar. Jadi ketika hidup kita yang berat itu kemudian menjadi semakin berat, itu penyebabnya antara lain adalah karena banyaknya dosa dan kemaksiatan. Solusinya apa? Solusinya ya taubat dan istighfar. Itu ya. Berarti udah selesai flyer ya, udah selesai berarti. Bubar berarti. Jadi ringkasnya begitu ya. Kenapa demikian? Nah, teman-teman sekalian, kata kunci dalam hadis tadi disebutkan tentang taubat dan istighfar. Oh ya, ini mungkin saya agak lupa juga ya. Ini kenapa Imam Nawawi mencantumkan bab taubat setelah bab niat dan keikhlasan, ya. Kenapa demikian? Ya, wallahu ta'ala alam. Karena para ulama itu seperti yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Shalihin, kemudian beliau mensyarah Manazilus Sa'irin, ya, kalangan dari Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi, yang mana biasanya para ulama itu kalau berkaitan dengan tazkiyatun nafas, mereka itu membuat bab-bab sesuai dengan
makomat atau perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah. Ya. Dan tentunya dalam perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah, yang paling pertama itu adalah niat, ya. Niat dan keikhlasan. Itu sebabnya mungkin itu kenapa Imam Nawawi meletakkan pada bab pertama. Ya. Kemudian kenapa taubat? Karena ketika kita awal melangkah menuju Allah, kita perlu melakukan introspeksi, ya, terkait dengan diri kita. Dan biasanya dalam awal melangkah itu seorang hamba itu masih terbebani oleh dosa-dosa, masih terbebani oleh begitu banyaknya dosa. Karena itu yang perlu dilakukan pertama kali adalah dengan cara taubat, ya, dengan cara taubat supaya dia bersih dari dosa. Kemudian yang kedua adalah kenapa kok taubat diletakkan setelah kita bab niat? Sebabnya adalah karena taubat itu sendiri membutuhkan niat, ya. Karena kalau taubat tidak diiringi dengan niat yang ikhlas, maka taubatnya juga sia-sia. Jadi yang pertama adalah masalah niat, dan yang kedua adalah tentang bab taubat, ya. Wallahu taala alam. Mungkin demikian kenapa bab taubat itu diletakkan sebagai bab kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kita kembali pada pembahasan hadis, ya. Jadi ada dua kata kunci yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu taubat dan istighfar. Apa beda antara keduanya? Kalau secara bahasa atau secara etimologis, ya, kata istighfar itu berarti thalabul maghfirah atau meminta pengampunan. Meminta pengampunan. Apa itu maghfirah? Ya, meminta maghfirah. Maghfirah itu kita artikan dengan pengampunan. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan maghfirah? Maghfirah, kalau kita lihat dari susunan huruf-hurufnya, kata ghain, fa, dan ra itu menunjukkan makna ketertutupan, ya. Menunjukkan makna ketertutupan. Makanya dalam bahasa Arab dengan susunan huruf-huruf yang sama itu ada kata mighfar. Mighfar itu apa? Mighfar itu adalah penutup kepala yang dipakai oleh seorang prajurit ketika dia berperang. Jadi mighfar itu penutup kepala. Jadi ketika kita mengartikan istighfar sebagai meminta maghfirah, ya, atau kita terjemahkan sebagai meminta pengampunan, maka yang dimaksud dengan pengampunan di sini maksudnya adalah kita minta untuk ditutupi dari dosa-dosa kita. Ditutupi dari dosa-dosa kita, kenapa? Supaya dosa-dosa tersebut tidak memberikan efek kepada kita, ya. Ini terkait dengan masalah secara etimologis terkait dengan pengertian istighfar. Adapun taubat, ya, maka secara bahasa atau secara etimologis susunan hurufnya itu terdiri dari huruf ta, waw, dan ba. Jadi taba yatubu taubah, ya. Ini secara etimologis artinya adalah rujuk atau kembali, ya. Rujuk atau kembali sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughah. Adapun secara etimologis maknanya adalah kembali dari dosa, menyesalinya dan bertekad tidak mengulanginya kembali, ya. Jadi kalau secara makna dua hal ini memiliki perbedaan makna. Tapi yang jelas dua-duanya tujuannya sama, yaitu tujuannya agar seorang hamba itu terampuni dosa-dosanya, dalam artian dia tidak terkena hukuman dari dosa-dosanya. Nah, selain kata istighfar dan juga taubat, ada satu kata lain yang juga penting dalam hal ini, ya. Penting untuk kita ketahui. Dan istilah ini mungkin agak lebih jarang digunakan. Kalau istighfar dengan taubat itu sudah sering kita dengar, ya. Ada satu kata yang mungkin lebih jarang digunakan, yaitu i'tiraf, ya. I'tiraf. I'tiraf artinya adalah pengakuan dosa. I'tiraf artinya adalah pengakuan dosa. Atau bahasa lainnya ikrar, ya, sama. I'tiraf atau ikrar artinya adalah pengakuan dosa.
Nah, di mana posisi pengakuan dosa ini adalah sebagai pembuka untuk istighfar dan taubat. Ya, untuk istighfar dan taubat. Seorang hamba ketika dia melakukan ikrar atau iktiraf, ketika dia mengakui dosa-dosanya, maka secara maknanya atau secara implisit artinya dia meminta pengampunan atas dosa tersebut. Kalau kita ilustrasikan ya, maka ilustrasinya kurang lebih seperti kalau ada bawahan ya, kalau ada bawahan di suatu tempat kerja misalnya, dia bilang kepada atasan, "Pak, saya ngaku telah berbuat kesalahan." Ya. Ini berarti dia iktiraf, dia mengakui telah berbuat kesalahan. Dengan dia ngaku berbuat kesalahan saja, atasan itu sudah paham bahwa maksudnya ini orang mau minta maaf, ya enggak? Kan gitu. Meskipun dia belum ngomong, dia baru bilang, "Pak, saya ngaku saya telah melakukan kesalahan." Gitu ya. Kemudian dia lanjutkan, "Karena itu saya minta maaf." Nah, ini seperti halnya istighfar. Eksplisit kita meminta maaf, kita minta ampun. Oke? Kemudian dia lanjutkan lagi, "Saya berjanji dan saya bertekad tidak akan mengulangi kesalahan ini." Nah, ini adalah taubat. Karena dalam taubat itu ada unsur penyesalan, ada unsur janji dan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan. Ya. Oke. Nah, jadi ada 3 hal ya. Kalau dalam ilustrasi tadi. Jadi dan ini umum ya. Dalam kejadian kita sehari biasanya itu ada iktiraf atau pengakuan, kemudian istighfar atau minta maaf, kemudian penyesalan ya. Dan ini kita dapati dalam hadis tentang sayyidul istighfar atau penghulunya istighfar. Ini ada 3 hal ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, di sini ada kata iktiraf. Allahumma anta rabbi. Ini pengakuan, kita ikrar kepada Allah. La ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya ya. Kemudian di situ disebutkan a'udzubika min syarri sana'tu, ini ada permintaan. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan juga aku mengakui dosa-dosaku. Ya. Ini adalah iktiraf, pengakuan dosa. Faghfirli, kemudian baru kita minta ampun. Nah, ada nggak para ulama yang menjelaskan demikian? Ada ya. Dari disebutkan oleh Ibnul Wazir Al-Yamani dalam kitabnya Al-Awasim wal Qawasim. Kata beliau intinya ya, ketika beliau mensyarah sayyidul istighfar ini, kata beliau, faqauluhu fihi, sabda Nabi SAW, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Aku mengakui nikmat-nikmatmu atasku ya Allah, dan aku mengakui dosa-dosaku. Ai ukiru wa tarif. Artinya adalah aku mengakui ya, aku mengakui. Ukiru wa tarif itu intinya aku mengakui. Fadalla ala anna lil i'tirafi atharan fi maghfiratiz dzunubi. Ini menunjukkan bahwasanya pengakuan dosa itu sendiri itu memiliki efek dalam penghapusan dosa ya. Jadi ketika kita melakukan pengakuan, baru sekedar melakukan pengakuan dosa, itu sudah memiliki efek terhadap penghapusan dosa. Ya. Ini bisa diperpanjang, tapi ringkasnya demikian ya. Kalau sebelumnya kayaknya sudah kita sampaikan ya, bahwasanya rukun dari taubat ya, beda antara taubat dengan istighfar adalah taubat itu punya rukunnya ya. Apa itu rukun taubat ya? Rukun taubat itu ada berapa? Ada 3, apa aja? Ngerapek dulu ya. Ya, yang pertama adalah berhenti dulu ya, tidak melakukan. Kemudian yang berikutnya menyesal atau nadama ya.
Kemudian yang ketiga, al-azam ala adamil i'adah, bertekad untuk tidak mengulangi. Cuma 3? Atau ada yang lain? Ada pendapat lain? Atau ini apa istilahnya gini ya? Ini syarat sah taubat. Sorry, ini mungkin bahasa yang lebih tepatnya syarat sah taubat ya. Apa cuma ada 3? Iya, itu lebih ke perinciannya. Tapi iya, kalau berkaitan dengan anak Adam tuh harus diminta maaf. Ada lagi? Iya, tadi meninggalkan perbuatan tersebut sudah. Berhenti itu maksudnya meninggalkan perbuatan itu. Ada satu lagi sebenarnya yang ini mungkin orang jarang membahas ya, atau jarang membahasakan ya. Tapi ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Apa? Iya, itu tadi udah disebutkan. Nah, kalau terkait dengan hak anak Adam itu sendiri ya, kalau memang berupa harta kita kembalikan. Tapi repotnya itu yang dibahas para ulama kalau berkaitan dengan kehormatan. Terkait dengan ghibah misalnya. Itu para ulama beda pendapat. Kalau ghibah ini apa kita harus declare juga? Apa harus kita sampaikan kepada orang bersangkutan, kemarin saya ghibahi ente gitu. Takutnya kenapa? Begitu tahu malah tambah ngamuk gitu kan. Malah tambah berantem. Nah, para ulama kalau nggak salah seperti Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berpendapat bahwasanya kalau dikhawatirkan ketika dia menyebutkan ghibah nanti malah tambah berantakan ya, malah tambah berantem, malah tambah rusak hubungan, maka tidak perlu disampaikan. Terus solusinya gimana? Solusinya adalah kita sebutkan kebaikan-kebaikannya di tempat di mana kita menggibahinya. Jadi sebagai gantinya adalah pertama tentunya kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian cara minta maafnya kita sebutkan kebaikan-kebaikannya di tempat kita menggibahinya. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Tapi kembali lagi ke syarat sah taubat. Ada satu lagi. Silakan dipikir. Iya tadi udah semua amal itu ikhlas ya, betul. Tapi bukan itu yang saya maksud. Satu lagi apa? Yaitu dilakukan sebelum expire. Jadi taubat itu ada masa expirednya. Kapan masa expirednya? Iya, jadi expirednya itu para ulama bagi menjadi 2. Ada expired secara umum, ya. Expired secara umum itu ketika matahari terbit dari barat. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Maka pada saat itu taubat semua orang tidak berlaku. Kemudian yang kedua adalah expired yang sifatnya khusus. Tergantung dari masa masing-masing orang. Yaitu kapan? Pada saat sakratul maut. Maka pada saat sakratul maut, taubat tidak sah, tidak dianggap, sudah tidak berlaku lagi. Oke, jadi ini juga diantara yang membedakan antara taubat dengan istighfar. Bahwasanya taubat itu memiliki syarat-syaratnya, sedangkan kalau istighfar ya kita minta ampun. Nah, pertanyaannya adalah kalau seorang beristighfar ya, dia meminta ampun tapi dalam hatinya itu belum ada niatan untuk menyesal dari maksiat. Artinya dia istighfar tapi dia artinya gini, kalau orang taubat itu kan dia menyesal, artinya dia tidak ingin mengulangi lagi kan. Jadi ada orang yang beristighfar tapi dia belum taubat. Artinya dalam hatinya masih menyesal sih iya, tapi azam untuk tidak melakukan kembali itu masih belum ada. Artinya ya mungkin besok dia akan melakukan lagi. Nah, apakah istighfar yang seperti ini bermanfaat? Bermanfaat nggak? Mau nggak dijawab nih? Ada para asatidzah. Bermanfaat nggak? Jawabannya adalah para ulama beda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan tidak bermanfaat. Di antaranya kalau tidak salah adalah Syekh Ibnu Utsaimin sendiri dan juga Syekh bin Baz, silakan dicek. Tapi ininya ada khilaf ya. Kemudian pendapat yang lainnya bisa jadi bermanfaat. Bisa jadi tetap bermanfaat. Kenapa? Karena memang istighfar itu beda dengan taubat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, istighfar sesuai dengan maknanya itu artinya adalah meminta ampunan. Yang namanya kita meminta kepada Allah, ya bisa jadi Allah akan
kabulkan permintaan tersebut. Ya. Bisa jadi Allah akan tetap kabulkan permintaan tersebut. Nah, wallahu taala alam, saya pribadi cenderung pada pendapat ini. Jadi yang namanya istighfar itu seperti halnya permintaan, seperti halnya doa. Ya. Seperti halnya permintaan seperti halnya doa. Jadi bisa jadi Allah kabulkan atau bisa jadi Allah tolak ya. Namanya doa juga bisa jadi Allah tolak kalau memang doa tersebut tidak memenuhi persyaratan. Tapi intinya adalah kalau kita katakan istighfar itu tidak ada manfaatnya, ini bisa jadi orang juga akan jadi malas istighfar. Ngapain saya istighfar, wong saya belum menyesal, kan begitu ya. Saya masih ada niatan untuk bermaksiat lagi gitu kan. Nah, jadi kalau kita ngambil pendapat ini ya, jadi intinya ya istighfar aja. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak istighfar itu nanti suatu hari kita bisa mencapai taubat yang sebenar-benarnya. Gitu ya. Ini diantara yang dibahas oleh para ulama terkait dengan apakah istighfar itu perbedaan istighfar dan taubat. Kemudian masalah yang berikutnya, ini yang juga mungkin saya pernah singgung ya, saya agak lupa di materi sebelumnya. Para ulama membahas apakah syarat sahnya taubat itu, ketika kita sebutkan tadi ya, syarat sahnya taubat itu adalah berhenti dari dosa gitu ya. Kemudian menyesal, kemudian dia tidak bertekad tidak melakukannya lagi. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau seseorang itu dia sudah taubat dari dosa A, kan kita lihat dosanya banyak banget ya, dosanya A, B, C, D, E, F, G gitu kan ya, sampai Z, bahkan sampai A aksen berapa gitu kan, banyak banget lah intinya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau seorang itu sudah bertaubat dari dosa A, tapi dia masih melakukan dosa B. Apakah yang kondisi seperti ini sah taubatnya? Gitu kan? Sah nggak taubatnya kalau seperti itu? Lagi-lagi para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah. Yang namanya orang taubat itu harus totalitas. Berhenti dari dosa, berhenti dari semuanya. Tapi pendapat yang terpilih yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah yang namanya taubat itu tata jazza. Yang namanya taubat itu bisa berlaku taubat parsial. Ketika seorang itu bertaubat dari dosa A, maka taubatnya sah untuk dosa A tersebut. Ya. Dan inilah pendapat yang kuat. Ada pendapat ketiga yang mengatakan tidak sah tidak sah kalau dosanya itu masih sejenis. Maksud dosa sejenis itu misalnya gimana? Misalnya naudzubillah ya, dosa yang berkaitan dengan zina itu macam-macam. Ya. Mulai dari melihat, mulai dari memegang, kemudian sampai yang parahnya. Gitu ya. Nah, seseorang itu tidak sah taubatnya menurut pendapat yang ketiga. Kalau misalnya dia sudah bertaubat dari megang-megang, tapi secara zina mata masih berjalan, maka ini tidak sah menurut pendapat yang ketiga. Karena itu masih dalam satu rangkaian, satu jenis yang sama. Gitu. Jadi ada tiga pendapat. Yang pertama adalah berlaku dan sah untuk taubat yang pada maksiat yang dia benar-benar bertaubat. Kemudian yang kedua adalah tidak sah karena taubat itu harus totalitas. Kemudian yang ketiga tergantung. Kalau masih dalam rumpun sejenis maka tidak sah. Ya, jadi ada tiga pendapat. Tapi pendapat yang terpilih adalah pendapat yang pertama insyaallah taala sebagaimana dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, silakan cek ini teman-teman, kalau nggak salah bukunya syarah Syekh Ibnu Utsaimin udah diterjemahkan kan ya? Atau baru Riyadhus Shalihin yang diterjemahkan? Saya agak lupa ya. Di pasaran itu ada yang punya syarah Riyadhus Shalihinnya Syekh Ibnu Utsaimin? Nggak ada ya? Ada ya? Terjemahannya? Bukan terjemahan Riyadhus Shalihin, syarahnya? Oh, pernah lihat ya? Oke. Ya, jadi coba dicek lagi atau kalau enggak cek kitab aslinya lah gitu ya. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, kita sampai jam udah selesai ya kayaknya ya. Oke. Baik ya, jadi tadi ya kita kembali ke hadis tadi. Kenapa kita diminta untuk memperbanyak
taubat dan istighfar, dan memang taubat ini juga perlu sering diulang-ulang. Karena bisa jadi, dan mungkin sebagian kita juga pernah mengalami ya, pada suatu waktu tuh memang kita benar-benar bertaubat gitu ya, kita benar-benar menyesal, kita tekad saya nggak mau ulangi ini lagi. Tapi ternyata beberapa waktu kemudian, ya kalau langsung besok ngelakuin lagi keterlaluan ya, baru kemarin soalnya. Tapi bisa jadi setelah beberapa bulan itu kemudian terjerembab pada dosa yang terjerembab pada dosa yang sama. Ya kalau seperti itu kondisinya ya taubat lagi gitu ya. Sampai kapan? Ya sampai sebelum sakratul maut. Ya. Jadi pegangan kita dengan setan itu letaknya di situ. Setan itu berusaha untuk membuat kita menjadi was-was supaya kita nggak bertobat. Setan itu akan membisikkan, ngapain lu tobat? Ngapain tobat sama gua? Ntar sebulan lagi, 2 bulan lagi, lu jatuh ngelakuin lagi gitu ya. Itu bisikan setan itu, yang harus kita lawan. Tobat ya tobat aja. Perkala nanti beberapa bulan lagi kita kalah, ngelakuin dosa lagi, kita tobat lagi, gitu ya. Sampai kapan? Sampai ajal menyentuh. Ya memang begitu ya. Jangan sampai kita dikalahkan oleh setan. Nah, ini juga penting, jangan sampai kita terkena was-was dari setan, gitu ya. Nah, apa namanya? Jadi kenapa tadi kita memperbanyak istighfar? Karena memang Nabi mencontohkan dan Nabi menyuruh ya. Karena memang ya tadi secara fakta kita juga banyak dosa dan taubat dan istighfar itu mendatangkan banyak manfaat yang luar biasa baik di dunia dan di akhirat ya. Suatu ketika Imam Al-Hasan Al-Basri didatangi oleh sebagian orang yang dia mengeluhkan tentang kekeringan. Ini saya yakin teman-teman semua tahu tentang asar ini ya. Bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri tentang kekeringan, kemudian jawab Al-Hasan Al-Basri, beristighfarlah, perbanyaklah istighfar. Kemudian ada juga yang datang kepada beliau kemudian mengeluhkan tentang kemiskinan ya. Wahai imam, saya ini gak punya duit gitu ya, lagi bokek ya, miskin gitu. Kemudian kata Imam Al-Hasan Al-Basri juga sama, perbanyaklah istighfar. Kemudian ada juga yang lain lagi datang kepada beliau mengeluh tentang kemandulan, sudah lama gak punya anak ya. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri juga sama, perbanyaklah istighfar, beristighfarlah. Nah akhirnya muridnya pun nanya, ini orang nanya masalah yang beda-beda kok solusinya sama semua, memperbanyak istighfar. Kemudian Al-Hasan Al-Basri pun membawakan firman Allah Ta'ala ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Dan Nabi Nuh pun berkata, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat ya. Jadi ini solusi atas kekeringan. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah akan memberikan karunia yang berlimpah dari harta dan juga anak-anak. Ini solusi atas kemiskinan dan juga atas kemandulan ya. Kemudian juga terdapat dalam hadis Nabi SAW, man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib ya. Siapa yang mendawamkan istighfar, niscaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari segala kesempitan, kelapangan dari setiap kegundahan, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain. Jadi hadis ini juga dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Artinya adalah hadis ini sah menurut Imam An-Nawawi. Meskipun oleh sebagian ulama ahli hadis ya, hadis ini tidak dinyatakan sebagai hadis yang sahih secara sanad, tapi secara makna dia sahih ya, secara makna dia sahih. Baik ya, sudah mau jam 2 ya. Saya kira waktunya sudah berakhir ya.
Sebelum kita tutup, barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Pak Imam. Iya, ini pertanyaan yang bagus ya. Tidak ada yang tahu ya. Jawabannya tidak ada tahu. Tapi justru itulah. Kenapa? Karena kalau orang itu tahu tobatnya diterima, bisa jadi dia akan sombong. Dan dia malah jadi, kondisinya malah jadi jelek ya. Memang taubat itu dirahasiakan. Sebagaimana halnya amal soleh itu dirahasiakan. Tapi ada ciri-ciri taubat diterima ya. Ciri-cirinya artinya gini, kalau secara kepastian orang itu tahu taubatnya diterima apa enggak, tidak ada yang tahu ya. Tapi kalau secara ciri-ciri, yang dengan ciri-ciri itu kita berharap semoga taubatnya diterima, itu ada ciri-cirinya. Di antara ciri-cirinya adalah kondisinya semakin baik ya. Kondisinya semakin baik ya. Kemudian tentu dia tidak melakukan dosa itu kembali. Dan ada sebuah cerita ya tentang seseorang yang bertaubat, dan mudah-mudahan cerita ini menunjukkan bahwa taubatnya itu diterima. Ini yang menceritakan salah seorang masyayikh. Jadi ada seorang di Timur Tengah sana, itu qadarullah dia terjerumus ke dalam dosa zina, ya. Yang mana setelah itu dia kemudian bertaubat, artinya dia hancur hatinya ya, dia benar-benar menyesal. Dan ketika dia membacakan ayat dalam Al-Quran ya, yang berkaitan dengan ciri-ciri orang beriman ya, kalau nggak salah surat Al-Mu'minun, di situ disebutkan kan wala yaznun, itu dia nggak bisa lanjut, sampai ayat itu dia nggak bisa lanjut, berhenti sampai kemudian menjelang akhir hayatnya ya. Jadi ketika pada saat dia bisa melanjutkan ayat tersebut, dia wafat. Jadi ketika dia bisa melanjutkan ayat tersebut wala yaznun, kemudian dia bacakan ayat selanjutnya, dia wafat. Ya, mudah-mudahan ini juga termasuk ciri taubatnya Allah telah terima ya. Tapi balik lagi tidak ada yang bisa memastikan. Baik, ada lagi? Tapi kita sampai jam berapa sebenarnya? Saya lupa. Saya nulis sampai jam berapa ya? 13.45 ya. 30 menit ya. 1 jam ya, nggak masalah. Saya insya Allah hari ini nggak terlalu ada sebenarnya ya agenda, tapi masih bisa di ini. Ada lagi mungkin? Tapi kalau sudah nggak ada ya kita keep untuk pertemuan selanjutnya ya. Baik, kayaknya tidak ada ya. Semoga jelas dan semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, saya umumkan ya, ini belum tahu kapan mulainya, tapi ada rencana juga karena memang hari Jumat itu saya sering kali berhalangan. Ada rencana untuk dari yayasan membuka kajian pada waktu malam hari ya. Pilihannya kalau tidak membahas tentang tafsir As-Sa'di atau sebagian tobat itu tafsir As-Sa'di, katanya tafsir bisa dua-duanya ya, bisa dibaca tafsir As-Sa'di atau bisa dibaca tafsir As-Sa'di. Dan katanya tafsir As-Sa'di ini lebih kuat secara dobat, secara penulisan atau secara pengucapan. Antara tafsir As-Sa'di, Taisir Al-Karimi Rahman, Tafsir Kalamil Mannan ya. Atau kita bahas tentang masalah fikih kaitannya dengan yang direkomendasikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu Zadul Mustaqni ya, dan dia juga memiliki syarah terkait kitab itu, yaitu Asyar Al-Mumti. Kemungkinan Asyar Al-Mumti atau Zadul Mustaqni ya. Jadi syarahnya ya kita mengacu pada syarah tersebut, cuma nggak kita bacakan. Sama seperti pada siang hari ini kita mengacu pada kitab Riyadhus Shalihin. Acuan utamanya mana? Acuan utamanya syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin. Meskipun nggak kita bacakan secara huruf per huruf. Cuma kalau yang di malam hari nanti itu sifatnya adalah opsional. Jadi yang mau aja yang ikut nanti akan kalaupun mulai dilaksanakan akan diumumkan di grup ya. Saya kira demikian ya. Semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini ada manfaatnya buat kita semua, terutama buat saya pribadi.
Kalau ada yang salah itu semata-mata kekurangan dari saya, kalau ada yang benar itu semata-mata taufik dari Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas kehadiran dan juga perhatiannya.